Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat terserap dengan baik oleh teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, tahukah kalian dari mana asal daerah kalian? Oke, tahu ya. Lalu, apakah teman-teman bisa berbicara dengan menggunakan bahasa daerah kalian? Oke, contohnya ya, Miss Ningsi berasal dari Jawa. Miss Ningsi akan mencoba berbicara menggunakan bahasa Jawa. Sugeng enjing, nami kulo Ningsi. Nah, berikut contohnya ya, berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur budaya. Kita simak ya penjelasannya. Nah, unsur budaya yang pertama yang akan kita bahas adalah agama. Ada yang tahu di sini apa yang dimaksud dengan agama? Ya, betul. Agama adalah kepercayaan yang dianut oleh seseorang yang mengatur tata cara beribadah kepada Tuhan dan hubungan dengan manusia. Contohnya kalau di Indonesia ada yang tahu, nah, agama apa saja? Ya, betul. Di Indonesia ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki kenampakan alam yang sangat beragam. Oleh karena itu, kenampakan alam yang beragam tersebut menyebabkan keragaman mata pencaharian masyarakat yang ada di Indonesia. Contohnya adalah masyarakat yang tinggal di tepi pantai atau sungai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu untuk masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah mengandalkan pertanian untuk mata pencahariannya dan lain sebagainya. Nah, unsur budaya yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, kita sebagai manusia melakukan inovasi-inovasi atau pengembangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, contohnya adalah perkembangan jenis alat pembuat makanan. Nah, jadi orang-orang pada zaman dahulu menggunakan tungku dan kayu bakar dalam memasak makanan. Nah, setelah itu mereka mengembangkannya menjadi kompor minyak. Nah, untuk saat ini, orang-orang menjadi lebih modern dengan menggunakan kompor gas dan kompor listrik. Unsur budaya yang keempat adalah pengetahuan. Jadi di Indonesia ini memiliki wilayah yang berbeda antara satu dengan wilayah yang lainnya. Misalnya keadaan di Pulau Jawa akan berbeda dengan keadaan yang ada di Pulau Kalimantan. Karena perbedaan tersebut, maka setiap suku bangsa menggunakan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Contohnya adalah pengetahuan tentang berbagai tanaman dan ramuan obat tradisional. Nah, unsur budaya yang akan kita bahas selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Jadi, sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut oleh suatu masyarakat. Contohnya adalah sistem marga pada suku Batak dan sistem trah pada suku Jawa. Nah, seperti kita tahu ya, orang-orang Batak biasanya ada yang bermarga Nasution, Batubara, Sihombing, dan lain sebagainya. Nah, untuk sistem trah pada suku Jawa ini artinya adalah garis keturunan. Jadi misalkan keturunan yang pertama itu disebutnya anak,
Lalu untuk keturunan yang kedua disebutnya adalah putu atau dalam bahasa Indonesia disebut cucu. Lalu untuk keturunan yang ketiga disebut dengan buyut atau dalam bahasa Indonesia disebutnya adalah cicit, dan seterusnya. Nah, unsur budaya yang keenam adalah bahasa. Ada yang tahu di sini apa yang dimaksud dengan bahasa? Ya, betul sekali. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Jadi, walaupun kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, tapi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di daerah masih menggunakan bahasa daerah masing-masing untuk komunikasi sehari-hari. Nah, contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Aceh, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Di Indonesia, karena memiliki wilayah yang sangat luas, jadi memiliki bahasa daerah yang sangat beragam pula. Nah, unsur budaya yang terakhir, yang ketujuh yang akan kita bahas adalah kesenian. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu memiliki beragam suku dan kebudayaannya. Nah, hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Nah, kesenian tersebut dikelompokkan menjadi dua macam. Contohnya yang dapat dinikmati oleh mata yaitu seni ukir, patung, lukis, tari, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah yang dapat dinikmati oleh telinga. Contohnya adalah seni musik dan seni sastra. Nah, mungkin asal daerah kita memang berbeda, lalu suku kita juga berbeda-beda, dan budaya kita juga pasti berbeda. Tapi kita tetap satu ya, Indonesia. Nah, sudah didengarkan semua ya tadi penjelasan-penjelasan dari Miss Ningsih. Miss Ningsih yakin apa yang tadi Miss Ningsih sudah jelaskan dan sudah teman-teman dengarkan akan berguna untuk teman-teman semuanya suatu hari nanti. Miss Ningsih akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.